madhab Syafi'i dan madhab Hambali, melafalkan niat itu hukumnya adalah sunnah. Dalam madhab Maliki dan madhab Hanafi, bagi orang yang normal, orang yang tidak was-was, melafalkan niat itu adalah bid'ah ataupun makruh ya. Kali ini saya akan membahas dalam madhab Syafi'i, kenapa melafalkan niat itu sunnah. Ini saya pakai kitab Syafi'iyah, karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu kitab Tuhfatul Muhtaj. Di sini mengulas kenapa kok disunnahkan. Di sini disebutkan setidaknya ada 3 alasan yang menjadi dasar atas kesunahan melafalkan niat. Langsung saja saya baca ibaratnya. Monggo disimak, silakan disimak teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yundabu an-nutqu bil manwi qubailat takbir. Dan disunnahkan melafalkan niat sebelum takbiratul ihram. Jadi usolli fardhu dhuhri itu hukumnya sunnah. Alasannya yang pertama, liyusa idal lisanu al-qalbah, agar lisan bisa membantu terhadap kesiapan hati untuk melakukan niat. Ini jelas ya? Agar lisan ataupun melafalkan niat itu menjadi sarana untuk membantu kesiapan hati, konsentrasi hati untuk melakukan niat. Ini sudah jelas teman-teman. Ini berkaitan dengan kaidah fikih lil wasail hukmul maqasid, bahwa sarana-sarana itu memiliki hukum sebagaimana tujuannya. Kita sudah tahu dalam bab sholat itu, dalam pembahasan sholat, membangun kekhusyuan, konsentrasi, melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membangun konsentrasi itu hukumnya adalah sunnah. Maka dari itu kita memakai pakaian putih, memakai parfum, membersihkan tempat sholat, itu hukumnya adalah sunnah karena bisa membangun terhadap kekhusyuan. Sama dengan itu adalah melafalkan niat, ya, melafalkan niat untuk membangun atau untuk membantu kesiapan hati dalam melakukan niat. Jadi alasan yang pertama ini adalah sebagai sarana. Ini jelas kaidahnya di wasail hukmul maqasid. Alasan yang kedua, wa khurujan min khilafi man aujabahu, yaitu untuk keluar dari khilafnya ulama yang mewajibkan melafalkan niat. Wa insaddah, meskipun pendapat ini adalah syad. Jadi ada ulama yang mewajibkan melafalkan niat, dan ada yang mengatakan melafalkan niat itu makruh, kan begitu ya teman-teman. Kalau kita belajar ini dalam fikih itu kan ada al-khuruj minal khilaf mustahabun, keluar dari khilafnya ulama itu adalah sunnah. Dan khilaf-khilafnya itu ya ditentukan. Ini adalah pembahasan-pembahasan kompleks, ini tidak saya bahas di sini. Yang jelas dalam madhab Syafi'i itu ingin keluar dari ulama yang mengatakan wajib. Sebab seandainya mengatakan wajib, seumpama ya mengatakan wajib, maka berarti tidak melafalkan niat itu berdosa. Tidak melafalkan niat berdosa. Tapi kalau seumpama kita mengatakan makruh sebagaimana Hanafiyah dan Malikiyah, yang makruh itu kan dasarnya karena hanya tidak dilakukan oleh Rasulullah. Sementara sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu belum tentu haram ataupun belum tentu makruh. Bahkan dalam hadis dikatakan wa masakata anhu fahuwa afun. Apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tidak ada larangan juga tidak ada perintah, maka perkara tersebut itu adalah boleh. Jadi akhirnya dengan alasan-alasan itu madhab Syafi'i kemudian keluar dari khilaf tersebut, sehingga madhab Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah. Jadi tidak meninggalkan, tidak mengabaikan pentingnya melafalkan niat, tapi ya juga tidak sampai pada taraf membid'ahkan ataupun tidak sampai pada taraf memakruhkan. Jadi yang diambil itu adalah hukum yang tengah, yaitu hukumnya adalah sunnah. Begitu. Nanti banyak kalau itu dibahas. Tuh, kalau ingin bahas itu silakan bisa diikuti pembahasan-pembahasan dari Syekh Izzuddin bin Abdussalam atau dari Imam Al-Qarafi terkait dengan al-khuruj minal khilaf mustahabun, bahwa keluar dari khilaf itu hukumnya sunnah.
Jadi sunnah, teman-teman. Jadi jelas alasan yang kedua ini juga menguatkan ya. Alasan yang ketiga, wa qiyasan ala ma ya'ti fil haji. Dikiaskan pada melafalkan niat dalam ibadah haji. Ini sekaligus al-mundafi bihi at-tasni'u, yaitu menolak ya, menolak, mengkanter orang-orang yang mengatakan ataupun yang mencela bahwa melafalkan niat itu tidak pernah dinukil dari Rasulullah, bi annahu lam yunqal. Rasulullah tidak pernah memberikan contoh usolli. Oleh karena itu madhab Syafi'i mengkiaskan pada melafalkan niat dalam haji. Jadi melafalkan niat itu dilakukan oleh Rasulullah tapi di dalam haji. Dan dikiaskan kepada haji, ilatnya itu apa? Ada kesamaan ilat begini, titik temunya. Haji itu adalah ibadah yang membutuhkan niat, yang mengharuskan niat. Sholat, zakat, wudhu, kemudian puasa itu sama-sama ibadah yang mengharuskan adanya niat. Karena sama-sama ibadah yang mengharuskan niat, maka di sini dipertemukan, dikiaskan. Dalam haji, melafalkan niat itu dilakukan oleh Rasulullah, maka dalam sholat dikiaskan atau dianalogikan pada haji. Sehingga melafalkan niat itu memiliki dasar dalam hadis, tapi dengan metode kias. Seperti itu teman-teman ya. Kita cek hadisnya. Dalam kitab Sahih Muslim, ini saya buka kitabnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah berkata, labbaikah umratan wa hajjan. Labbaikah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, umratan dengan niat umroh. Aina waitu umrotan. Ini karena menjadi maf'ul ya, menjadi maf'ul boleh dibaca nasab. Nawaitu umrotan dengan niat umroh, wahjan dan dengan niat haji. Dan dengan niat haji. Jadi dari hadis ini Rasulullah kan melafalkan niat. Saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah dengan niat umroh dan juga dengan niat haji, atau karena bertujuan untuk umroh atau bertujuan untuk haji. Nah ini karena Rasulullah melafalkan niat dalam umroh dan haji, dan sholat, puasa, zakat itu sama-sama ibadah yang membutuhkan niat, maka dikiaskan pada melafalkan niat dalam haji. Jadi sudah jelas teman-teman ya, saya kira cukup pembahasannya. Jadi itu alasan-alasan yang mendasari kesunahan melafalkan niat di dalam madhab Syafi'i. Oke, saya kira itu sudah jelas. Mudah-mudahan menambah wawasan kita, agar kita itu punya wawasan luas dalam berfikih ya, dalam berfikih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.